Selamat malam jemaat sekalian, senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di persekutuan doa malam. Kita akan berdoa bersama-sama. Jemaat sekalian, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan, kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku sambil kita bersaat teduh bersama-sama. Kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami malam hari ini datang kepada Tuhan. Kami rindu berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama dalam kesatuan jemaat. Kami mau berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa seruan kami. Tuhan, persiapan hati kami, tolong kami. Roh Kudus, bantu kami dalam doa-doa kami. Dalam kata-kata yang tidak terucapkan kepada Allah, kiranya Roh Kudus yang menolong kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mau membacakan buat setiap kita Mazmur 139 ayat 23 sampai yang 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Sekali lagi, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, ayat ini mengajak kita setiap hari untuk terbuka dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, untuk diam tenang sambil mendengarkan Tuhan, membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita, membiarkan Tuhan menguji kita, dan membiarkan Tuhan mengenal setiap pikiran-pikiran kita. Setiap hari kita diajak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya pikirkan ini benar? Sesuaikah dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ucapan saya, tindakan saya, motivasi saya itu lurus di hadapan Tuhan? Kalau saya berkata dan bertindak demikian, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jika Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyatakan bahwa jalan kita serong, maka kita diajak dengan rendah hati berbalik kepada jalan yang kekal yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, tidak mudah bagi setiap kita untuk menemukan apa yang menjadi pemikiran Tuhan, menyesuaikan diri dengan pemikiran dan kehendak Tuhan. Apakah sesuatu itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita memerlukan waktu yang tenang, kita memerlukan ruang, membiarkan Tuhan berbicara mengoreksi hati kita melalui firman-Nya. Hal ini tentu saja tidak akan kita temukan dalam keadaan yang singkat dan terburu-buru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah ayat firman Tuhan, lagu tadi juga menjadi penolong kita setiap hari untuk terus mengevaluasi diri di hadapan Allah dalam ketenangan. Amin. Jemaat sekalian, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, yang pertama kita mau sama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Secara terbuka meminta Roh Kudus mengingatkan kita setiap hari membaca merenungkan firman-Nya. Firman-Nya mengoreksi setiap hati, pikiran, dan keputusan-keputusan kita supaya sesuai dengan firman Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Sampaikanlah isi hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, biarlah setiap hari Tuhan menyesuaikan hidup kami dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Pemikiran kami sejalan dengan pemikiran-pemikiran Tuhan. Ujilah kami, tunjukkanlah jalan yang benar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa untuk anggota keluarga kita. Silakan Bapak Ibu boleh menyebut nama anggota keluarga kita yang terdekat dengan kita, supaya setiap anggota keluarga kita menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupannya. Dan supaya hati mereka, jalan hidup mereka pun sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Mari kita mau sama-sama doakan setiap anggota keluarga kita. Tuhan Yesus, hari ini Iren mau berdoa kepada Tuhan buat Iren sendiri, buat Alex, buat papa mama di Bandung, buat mami di Layung Sari, buat adik kakak kami di Jakarta, di Bogor, di luar negeri, juga buat ipar-ipar, buat keponakan-keponakan kami. Tuhan, di tengah begitu banyaknya anggota keluarga kami, kiranya kami semua masing-masing satu persatu mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong mereka. Tolong kami semua yang sehari-hari sudah mengenal Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap hidup kami. Berkatilah kehidupan kami. Dan tolonglah kami semua hidup di jalan yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh anggota keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kami. Menjadi kesukaan hati bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa juga bagi pergumulan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, di tengah keluarga ada pergumulan, ada kesulitan, ada harapan-harapan di depan, ada mungkin yang sakit dan bergumul. Mari kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Iren mau berdoa buat keluarga, buat papa mama, buat mami dalam usia yang sudah lanjut. Di masa pandemi corona ini ada kekhawatiran bahwa mereka ada di usia yang sangat rentan. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Buat papa, mama, buat mami, ketika mereka di rumah, mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan. Ada hiburan-hiburan yang Tuhan berikan melalui televisi, melalui handphone, melalui firman Tuhan. Itu boleh menjadi penghiburan, kekuatan buat orang tua kami. Tolong Tuhan setiap anggota keluarga yang kesulitan secara mungkin relasi di tengah keluarga ataupun perekonomian, kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan, keluarga kami berdua pun ada harapan, impian ke depan, masa depan. Kiranya Tuhan yang akan terus tolong kami dalam berhadapan dengan masa depan kami. Tuhan yang akan tolong setiap kami mempersiapkan diri dengan baik untuk segala hal yang terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau sama-sama berdoa bagi gereja Beritakan Injil. Jemaat sekalian, mari kita berdoa, kita mensyukuri setiap orang-orang yang Tuhan pakai melayani Dia. Baik itu para pelayan-pelayan ibadah, para pengurus komisi, pengurus bidang, masing-masing jemaat, masing-masing diaken dan hamba Tuhan. Kita bersyukur bahwa mereka melayani Tuhan di tempat ini. Kita juga mau sama-sama berdoa supaya setiap jemaat ataupun pelayan Tuhan punya waktu setiap hari untuk bersatu di hadapan Tuhan, membaca firman, dan setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan boleh terus punya iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu bersyukur bahwa setiap orang yang Tuhan pakai melayani Tuhan di tempat ini. Untuk setiap para pengurus komisi, pengurus bidang, untuk setiap para pelayan-pelayan ibadah, pelayan mimbar, ataupun yang setiap minggu melayani Tuhan, juga untuk setiap diaken, untuk setiap hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka melayani bersama-sama kami di tempat ini. Juga setiap jemaat Tuhan, Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat, juga setiap para pelayan Tuhan, semuanya boleh mengalami pertumbuhan iman setiap hari. Melalui waktu-waktu teduh membaca Alkitab setiap hari di rumah, melalui komunikasi, komunitas di tempat ini, kami semua boleh mengalami pertumbuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikutnya kita mau juga sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk pergumulan setiap jemaat. Ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mungkin secara relasi di tengah keluarga. Di masa pandemi ini jemaat ada mengalami banyak pergumulan ataupun juga mengalami sakit. Kita mau sama-sama berdoa, kiranya Tuhan yang akan menolong jemaat dalam setiap pergumulan iman mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Ada jemaat yang sakit, lemah tubuh, ada orang-orang yang jemaat juga yang
mendampingi orang-orang yang sakit setiap hari. Juga ada jemaat mungkin yang bergumul dengan permasalahan ekonomi di tengah keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Ketika tidak ada pemasukan, tapi ada begitu banyak pengeluaran, bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar sewa toko, dan semuanya Tuhan yang akan menolong setiap jemaat dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan juga menolong setiap relasi anggota keluarga yang sulit, relasi suami istri yang mengalami broken, relasi orang tua dan anak juga yang mengalami broken. Tuhan yang akan terus menolong memulihkan relasi di tengah keluarga. Relasi suami istri, orang tua dan anak boleh dipulihkan, boleh disegarkan, dan boleh dicerahkan melalui firman Tuhan ataupun melalui buku, melalui seminar-seminar. Semuanya boleh membawa pemulihan bagi keluarga setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap jemaat dalam mereka bersekolah, dalam mereka berkuliah, dalam pergumulan untuk kuliah dan belajar secara online. Orang tua yang menemani anaknya belajar, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau sama-sama berdoa. Berikut ini pokok doanya, kita akan berdoa bagi banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa buat hamba-hamba Tuhan di negara di mana kekristenan itu sangat sulit, Bapak Ibu. Negara-negara yang kita tahu menentang kekristenan, melarang orang Kristen untuk beribadah. Mari kita mau sama-sama berdoa agar Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah di mana kekristenan sangat sulit. Tuhan akan berikan kekuatan, peneguhan setiap hari dalam mereka melayani Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah di mana kekristenan begitu sangat sulit. Dilarang beribadah ataupun bahkan mereka diancam, bahkan mereka diadili. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap hamba-hamba Tuhan melayani di daerah-daerah yang sulit bagi kekristenan. Berdoa buat rekan-rekan dari Saat yang melayani kembali ke China. Mereka juga mengalami kesulitan untuk kekristenan di sana. Kiranya Tuhan akan terus menolong. Bersyukur bahwa ada pertumbuhan kekristenan di tengah mereka sulit untuk beribadah. Kiranya Tuhan akan terus menolong setiap rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di sana. Boleh Tuhan tolong, Tuhan berikan keteguhan hati setiap hari dalam melayani Tuhan. Ada masa-masanya mereka mungkin ingin lepas dari kesulitan pelayanan ini, tapi kiranya Tuhan yang akan terus tolong mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan, bukti nyata pertolongan Tuhan bagi mereka di negara-negara yang sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya kita juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan misi di ladang misi mereka masing-masing. Dalam proses mereka belajar, mengenal konteks budaya orang setempat, belajar bahasa setempat, atau bahkan mungkin mereka menerjemahkan Alkitab ke bahasa setempat. Itu proses yang sangat panjang, perlu pembelajaran yang sangat panjang. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama berdoa bagi para hamba Tuhan yang pergi ke ladang misi untuk melayani Tuhan. Kita mau berdoa juga khusus buat Bang Reynold dan Desi ketika mereka melayani di Papua. Tuhan juga akan menolong mereka dalam proses pembelajaran mereka akan orang-orang di tanah Papua. Kalau Bapak Ibu mengingat ada misionaris-misionaris lain yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita buat doakan, boleh kita doakan sama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi. Mereka yang harus belajar konteks budaya orang setempat, mereka harus belajar bahasa dari orang setempat. Mereka juga yang mungkin menerjemahkan Alkitab ke bahasa suku. Mereka yang berjuang untuk menghidupi orang-orang daerah sekitar dengan bisnis dan usaha mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap mereka. Proses pembelajaran, mengenal dan menjadi satu dengan orang setempat, kiranya Tuhan yang akan tolong. Berdoa buat Bang Reynold dan Desi dalam proses mereka di tanah Papua. Berdoa juga buat Ibu Petra yang melayani Tuhan di Bengkulu. Berdoa juga untuk Titus yang melayani di Jerman, berdoa untuk Kaleni yang melayani di Daycare Bukit Cimanggu, berdoa juga untuk Kaleni Monda yang melayani di Papua, di Perkantas. Kiranya Tuhan akan menolong setiap rekan-rekan kami dalam pelayanan mereka di ladang-ladang misi, memperkenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya dengan setiap mereka. Kiranya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka di ladang misi, bukan hanya kecukupan secara materi,
tapi juga kecukupan secara kasih sayang, secara kekuatan, secara iman, secara pengharapan, secara mungkin mereka membutuhkan tempat, mungkin mereka membutuhkan orang untuk sharing. Tuhan yang akan menyediakan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang sudah memberikan dirinya pergi di ladang misi. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk seminari-seminari Alkitab, sekolah tinggi teologi, STT di seluruh dunia dan di Indonesia. Mungkin yang kita familiar adalah Saat, Amanat Agung, STB. Kita mau sama-sama berdoa untuk sekolah-sekolah teologi lainnya di seluruh tempat. Kita mau sama-sama berdoa di masa-masa pandemi ini mereka belajar dan mengajar secara online. Mungkin penerimaan mahasiswa baru pun mengalami kesulitan. Kita mau sama-sama berdoa kiranya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka untuk biaya operasional, untuk biaya mungkin hidup mahasiswa, mungkin biaya studi mahasiswa. Karena biasanya mahasiswa tidak membayar dengan full seperti kita seperti di kampus-kampus pada umumnya. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan dari setiap STT. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan buku, kebutuhan untuk mengupgrade diri baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, hari ini hamba-Mu juga mau berdoa buat seminari-seminari Alkitab, STT, baik itu di negara-negara maju, di negara-negara berkembang, ataupun di daerah-daerah yang tertinggal. Ada begitu banyak STT di Asia, di dunia Barat, dengan segala pergumulannya masing-masing. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap STT sekolah teologi dalam proses belajar mengajar ini secara online, mungkin juga penerimaan mahasiswa secara online, ataupun mengalami kendala, kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan menolong setiap para dosen yang melayani Tuhan. Tuhan menolong setiap kebutuhan dari setiap STT. Kebutuhan baik dana secara operasional, untuk kebutuhan hidup mahasiswa, untuk biaya studi, untuk menggaji dosen, untuk menggaji para karyawan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dari STT yang ada. Tuhan juga menyediakan kebutuhan buku-buku, menyediakan dosen-dosen yang berkualitas untuk mengajar setiap mahasiswa. Kiranya Tuhan yang akan menyediakannya bagi setiap STT yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan yang pernah mendirikan STT, Tuhan yang akan terus menopang keberadaan setiap STT yang ada. Setiap dosen juga diberikan hikmat bagi Tuhan, melayani di tengah-tengah masa seperti ini, juga terus mengupgrade diri dalam pelayanan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi calon-calon hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka yang sedang menjalani praktek setahun, mereka yang sudah melayani di gereja dalam beberapa tahun atau sudah melayani di gereja dalam jangka waktu yang panjang. Kita mau sama-sama berdoa bagi semua hamba Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan setiap hamba-hamba Tuhan hati yang mengasihi jemaat, hati yang menggembalakan jemaat dengan tulus seperti Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan semua hamba-hamba Tuhan pemikiran yang terbuka dan jiwa yang rindu untuk terus maju. Memberikan integritas kepada setiap hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan. Kiranya pelayanan hamba Tuhan di seluruh dunia ini boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia. Kota-kota besar, daerah-daerah tertinggal, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia, di India, hamba-hamba Tuhan yang melayani mungkin di daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah Indonesia bagian timur, ataupun di Jawa, ataupun di Sumatera, di Kalimantan. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap para hamba-hamba Tuhan ini. Kami di semua daerah, di semua tempat, kiranya Tuhan terus memberikan setiap hamba-hamba Tuhan hati yang mengasihi jemaat, hati yang dengan tulus menggembalakan jemaat, tidak memanipulasi jemaat seperti Tuhan Yesus. Berikanlah kami integritas, kami memiliki hidup yang sama, baik itu ketika jemaat melihat kami ataupun jemaat tidak melihat kami menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Tolong setiap hamba-hamba Tuhan juga. Tuhan berikan pemikiran dan jiwa untuk terus maju, untuk melihat setiap kesempatan apa yang bisa dilakukan membawa kemajuan bagi pengabaran Injil Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi masa depan dunia ini. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong setiap hamba-hamba Tuhan menjalani hidup ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ada begitu banyak pergumulan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menyertai orang-orang yang Tuhan sudah panggil. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kecukupan dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menutup doa malam kita hari ini. Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu Selidiki Aku. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan pendorong bagi setiap kita menjalani hidup setia di hadapan Tuhan setiap hari. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap jemaat Tuhan. Seumur hidup kami setia di hadapan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan boleh bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.